Pemirsa selamat malam. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan memastikan ada 9 warga negara Indonesia di atas kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang yang positif novel corona. Di saat para WNI ini meminta untuk dipulangkan segera, pemerintah belum berkeputusan dan memilih untuk sangat berhati-hati dan juga tidak ingin terburu-buru begitu. Nah, proses negosiasi dengan pemerintah Jepang terkait dengan evakuasi WNI di atas kapal pesiar Diamond Princess pun masih alot terjadi. Sementara di kapal pesiar yang lain, yakni World Dream, pemerintah akan mengevakuasi WNI di kapal pesiar ini yang saat ini berada di perairan internasional di dekat Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Kita akan melihat situasi dan juga fakta terakhir dari 2 kapal pesiar ini, pemirsa, yakni World Dream dan juga Diamond Princess. Kita akan ke World Dream terlebih dahulu, bahwa kapal World Dream awalnya memiliki 1.871 penumpang dan juga ABK. Kapal ini sudah disertifikasi bebas virus novel corona oleh Departemen Kesehatan Hong Kong. Nah, 188 WNI akan dipindahkan ke KRI Dr. Suharto. Nah, sebelumnya kapal World Dream ini menurunkan penumpangnya di Hong Kong pada tanggal 9 Februari yang lalu. Sisa dari ABK yakni sebanyak 1.104 ABK, 188 diantaranya adalah WNI, ini kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Di tengah perjalanan, penumpang yang diturunkan di Hong Kong positif terpapar COVID-19. Inilah yang membuat kemudian kapal ini ditolak untuk berlabuh di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Dan saat ini kapal ini berada di perairan internasional dekat Bintan di Kepulauan Riau. Nah, kita akan ke slide selanjutnya. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengirimkan KRI Dr. Suharto kemarin, pemirsa, untuk mengevakuasi 188 WNI di atas kapal World Dream ini. Kapal diberangkatkan dari Tanjung Perak, Surabaya, dan diperkirakan pemindahan ship to ship 188 WNI ini akan terjadi pada tanggal 26 Februari mendatang di Selat Durian di dekat perairan Riau. Nah, kemudian 188 WNI ini akan dipindahkan, diobservasi dan juga di karantina begitu, seperti yang kemarin kita tahu bersama-sama di karantina di Natuna selama 2 minggu. Tapi saat ini posisi atau lokasi terbarunya ada di Pulau Sebaru yang merupakan bagian dari Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Pemerintah mengatakan bahwa Pulau Sebaru ini adalah pulau yang tidak memiliki penghuni atau pulau tidak berpenduduk, namun memiliki fasilitas yang memadai untuk dilakukan observasi di sana. Kalau tadi adalah kapal World Dream yang ini merupakan minim resiko. Resikonya kecil untuk pemerintah mengevakuasi dengan menggunakan KRI Dr. Suharto. Sekarang bagaimana dengan kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini masih berada di Yokohama, Jepang? Kita akan melihat bersama-sama datanya. Menteri Terawan memastikan bahwa saat ini pemirsa sudah ada 9 WNI yang terinfeksi novel corona. Minggu yang lalu 3, kemudian bertambah menjadi 4, dan hari ini menjadi 9 warga negara Indonesia. Mereka ingin pulang. Dari video yang beredar yang saya kutip dari detik.com, mereka mengatakan bahwa, quote, kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kami yang berada di Diamond Princess di Yokohama sudah sangat takut, ibaratnya dibunuh pelan-pelan. Ini adalah video yang kemudian mereka sampaikan ke publik dan juga dikutip oleh detik.com. Sementara menurut laporan dari ABC, kru lain sudah mendapatkan kepastian untuk pulang. Hari ini kru dari India dijemput, sementara besok kru dari Filipina juga akan dijemput. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk sangat berhati-hati dan juga tidak ingin terburu-buru dalam menjemput para WNI ini. Nah, kita akan melihat negara-negara yang sudah melakukan penjemputan di kapal Diamond Princess ini. Yang pertama adalah Amerika Serikat, ini paling pertama, bahkan ketika proses karantina selama 14 hari di kapal pesiar ini belum selesai. Presiden Trump kemudian marah besar, pemirsa, dikarenakan dari 328 warganya yang dievakuasi dari kapal ini untuk kembali ke Amerika Serikat, ternyata 14 warga negara Amerika positif. Dan ini ketahuan ketika mereka perjalanan dari Haneda International Airport ke California. Dikarenakan lab dari laboratorium di Jepang yang diambil 3 hari sebelum kepulangan mereka mengkonfirmasi bahwa 14 warga negara Amerika Serikat ini positif novel corona. Jepang melakukan penjemputan pada 19 Februari, begitu juga dengan Hong Kong di hari yang sama. Sementara 3 negara lain ada Korea Selatan, kemudian Kanada, dan juga Australia. Korea Selatan menjemput pada tanggal 19 Februari, sementara Kanada dan Australia menjemput pada tanggal 21 Februari. Nah, Inggris di sisi lain, negara yang lain melakukan penjemputan pekan ini, Taiwan pekan ini, nah India melakukannya hari ini, sementara Filipina yang 59 ABK
dari beberapa seratusan lebih ABK, 59 diantaranya positif novel corona. Ini warga negara Filipina yang dilakukan penjemputan hari ini begitu. Nah, Indonesia masih bernegosiasi dengan pemerintah Jepang akan seperti apa proses penjemputan, dan dari 9 orang itu akan seperti apa treatmentnya. Ya, dan kita tahu bahwa kita tidak mungkin akan mentransport orang yang sakit dikarenakan dari WHO pun sudah memutuskan bahwa orang yang sakit harus dirawat di negara di mana dia menunjukkan simptom atau sakit tersebut, yakni di Jepang. Namun saya ingin mengajak Anda untuk kemudian secara lebih mendalam begitu mengetahui seperti apa respon dari pemerintah, seperti apa respon dari Menteri Kesehatan terkait dengan khususnya warga negara Indonesia di kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini masih terjebak di Yokohama, Jepang. Berikut ini. Jadi gini, kita satu persatu lah. Kita baru konsentrasi semua untuk yang World Dream World ya, karena itu yang sudah paling dekat dengan kita. Paling dekat kita atur supaya dia bisa dapat sarana karantina yang baik. Dan ini kan yang paling risikonya paling kecil. Yang selalu kita ambil yang risikonya paling kecil. Ya, dengan risiko yang paling kecil ini mudah-mudahan semuanya bisa melalui masa karantina dengan baik, dengan sehat. Nah, dan makanya kita gunakan kapal supaya tidak menimbulkan kalau ada sesuatu yang baru tidak mengenai yang darat dulu. Ini pertimbangan medis itu harus sangat dipertimbangkan dengan baik. Ya, tidak boleh emosional, harus satu demi keselamatan seluruh bangsa dan negara. Karena kita masih dalam zona green zone. Yang saat ini juga terus bernegosiasi dengan pemerintah Jepang mengenai upaya teknik cara yang paling baik untuk bisa mengeluarkan mereka. Jadi ini nego terus, kita nego tapi harus dengan caranya jangan semaunya sendiri. Kalau cara semaunya sendiri saya membentuk epicentrum baru. Tidak boleh, saya harus berusaha, kita pemerintah itu berusaha menjaga yang 264 juta ini tetap bisa survive, tetapi juga kita melakukan tindakan-tindakan untuk juga melayani masyarakat kita yang ada di Jepang. Tetapi harus prosedur dan tata caranya jangan mengikuti apa yang mereka inginkan, hanya sekedar secepatnya, bukan begitu. Harus butuh negosiasi yang detail, yang baik, dan sehingga apa yang kita lakukan jangan sampai diketawai dunia di kemudian hari. Ya, contoh sekarang, apa negara yang pada keburu-buru ngambil? Coba, Australia dari negatif jadi apa? Positif kan? Kita mau seperti itu. Amerika sama juga kan? Maksud mau ngikuti yang seperti itu? Kita hati-hati. Negara kita jauh sangat berhati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah apa yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Dan itu akan kita lakukan dengan tertib dan ketat. Tidak boleh sekedar kita dipengaruhi oleh huddling, oleh sebuah keputusan-keputusan yang gegabah. Tidak boleh. Taruhannya besar sekali ya. Jadi saya minta juga para media ini untuk ikut membantu supaya kita tetap green zone lah ya. Tetap kita, tapi juga tidak menyepelekan keadaan yang di sana, tetapi tata caranya kan kita tahu cara yang tepat untuk melakukan pemindahan tanpa harus membuat epicentrum baru. Kita nego dengan pemerintah Jepang, mau ngikuti kita atau nego. Mereka dikte kita atau kita yang bernego dengan mereka ya. Cukup itu ya. Itu aja ya. Ya. Cukup. Kan itu paksaan mereka, kita kan masih nego ya. Oke. Kami sekarang akan mengkonfirmasi perkembangan terbaru terkait dengan evakuasi para WNI di 2 kapal pesiar tersebut. Saya akan menyapa Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, bergabung bersama kami dari kantor kepresidenan. Bang Fajrul, selamat malam. Bang Fajrul, selamat malam Bang. Baik, sekali lagi kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan evakuasi warga negara Indonesia di 2 kapal pesiar, namun yang paling riskan dan resikonya paling besar dan
suasana yang begitu putus asa, desperate adalah tentu saja Diamond Princess yang saat ini berada di Yokohama, Jepang. Awalnya pemirsa ada 78 warga negara Indonesia dan 9 diantaranya Menteri Kesehatan sudah mengkonfirmasi mereka positif novel corona. Saya akan menyapa kembali Bang Fajrul, selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bang Rory. Fajrul, Selamat saya malam, ingin mengkonfirmasi Metro TV. terlebih dahulu untuk Diamond Princess, Bang. Seperti apa progres dari pemerintah? Sudahkah pemerintah berkeputusan untuk menjemput para WNI di Diamond Princess? Keputusan politik sudah diambil bahwa semua yang berada di dalam baik yang berada di Diamond Princess maupun kemudian juga yang di World Dream itu akan segera dijemput, tetapi yang pertama akan dilakukan dengan penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK, Pak Muhadjir, dan kemudian Menteri Kesehatan. Yang pertama dijemput adalah yang di World Dream yang akan segera dibawa nanti ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Dan kemudian yang terkait dengan yang di Yokohama Princess, itu sudah segera secara teknis sekarang sedang diupayakan penyelesaiannya secara teknis. Tinggal keputusan teknis saja. Keputusan politisnya sudah diambil dari sejak tadi pagi. Baik, ini warga negara Indonesia yang di Diamond Princess, Bang Fajrul, sudah begitu putus asa, desperate, mereka menyebarkan pesan melalui video begitu. Artinya kapan mereka akan dijemput dan menggunakan metode apa? Melalui Metro TV, betul. Melalui Metro TV, mohon didengarkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan, semuanya akan dijemput oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang paling dekat adalah yang di World Dream, itu segera juga dijemput karena mereka juga sudah kemarin saya sudah melihat videonya juga, dan bahkan ada yang langsung masuk ke dalam melalui Instagram yang kami miliki. Kemudian yang Diamond Princess juga sudah diputuskan secara politik akan dijemput, dan tinggal penyelesaian yang bersifat teknis saja. Karena akan lebih mudah tentu yang di World Dream dibandingkan dengan yang di Diamond Princess. Melalui Metro TV atas nama Presiden Republik Indonesia kami menyatakan bahwa kami akan menjemput setiap warga Indonesia yang sekarang baik berada di World Dream maupun yang berada di Diamond Princess. Bang Fajrul, mohon maaf, artinya yang di Diamond Princess akan dijemput kapan dan dengan cara apa? Sekarang sedang diputuskan langkah-langkah teknisnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muhadjir Effendi tadi pagi dan juga Dr. Terawan. Yang paling mudah tentu yang berada di sekitar Kepulauan Bintan, yaitu yang berada di dalam kapal World Dream. Jadi kita dahulukan yang paling mudah, karena ini sementara yang di Yokohama itu yang secara teknis akan lebih sulit, akan segera diselesaikan, segera juga. Baik. Kami berpesan sedikit bersabar karena pemerintah akan menjemput segera. Proses negosiasi dengan pemerintah Jepang seperti apa? Jadi keputusan politik sudah diambil. Kementerian Luar Negeri sudah berkoordinasi sejak hari pertama terjadi kasus ini di Yokohama. Pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri sudah berhubungan dengan mereka, baik yang berada di kapal, termasuk menyediakan logistik buat mereka, termasuk mereka yang berada di rumah sakit yang sudah terkena dampak dari virus corona ini. Jadi perlakuannya sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi ketika kita menghadapi para WNI yang berada di Hubei. Dari 238 itu sejak hari pertama itu sudah berhubungan dengan KBRI, bahkan juga kita memberikan logistik dan juga dana supaya mereka tetap bisa bertahan dan sampai mereka pulang. Jadi prosesnya sama saja. Cuma soal dari Hubei, dari Yokohama maupun dari Bintan, tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan oleh pemerintah. Bang Fajrul, kita mengapresiasi pemerintah dan juga Presiden yang akan mengevakuasi 188 WNI di World Dream. Kapal pesiar itu satu hal. Tapi yang kedua adalah soal Diamond Princess ini, mereka sudah desperate. Mereka sudah mengatakan mati perlahan-lahan. Mereka meminta permohonan Pak Jokowi. Kalau misalnya menggunakan kapal, Bang Fajrul, mohon maaf, kalau misalnya menggunakan kapal butuh waktu 14 hari. Terlalu lama untuk mereka. Mereka pengen dijemput pakai pesawat. Akankah kita stick pada rencana menjemput via kapal? Insya Allah.
Insya Allah semua keputusan yang secara teknis baik dari pihak dalam negeri, baik dari pihak luar negeri maupun dari pihak beragam pihak akan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan secara teknis terkait dengan penjemputan di Yokohama. Yang terbaik pasti yang akan dipilih. Yang terbaik pasti yang akan dipilih dan kami berharap semuanya bersabar untuk mengambil langkah-langkah teknis. Terakhir pertanyaan saya Bang Fajrul, artinya keputusan pemerintah akan keluar kapan? Ya. Untuk Diamond Princess khususnya. Untuk World Dream kan tadi pagi sudah diambil. Yang Diamond Princess pun sudah diambil bahwa pemerintah akan membawa pulang mereka. Tinggal persoalan teknis saja sekarang yang sedang diselesaikan oleh Kemenko yang bertanggung jawab, baik Kemenko PMK, baik kemudian Kemenko Polhukam, kemudian yang teknis terkait misalnya terkait dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB dan segala macam, semuanya sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019. Jadi sekali lagi kami menghimbau melalui Metro TV, keputusan politik sudah diambil pemerintah, yaitu evakuasi kemanusiaan tahap 1 di Hubei, evakuasi kemanusiaan tahap 2 melalui World Dream di Perairan Bintan, kemudian evakuasi kemanusiaan di Yokohama, itu sudah diambil keputusan politiknya. Mereka akan dijemput dan tidak seorang pun yang akan ditinggalkan. Kita nantikan untuk evakuasi khususnya Diamond Princess, sementara untuk yang World Dream tanggal 26 Februari. Bang Fajrul, terima kasih atas waktunya di Metro TV, Bang. Terima kasih banyak Rory, terima kasih banyak Metro TV. Selamat malam Bang Fajrul. Kita tidak bisa berlama-lama pemirsa dengan Fajrul dikarenakan dia saat ini masih rapat dengan anggota kabinet yang lain untuk rapat koordinasi terkait dengan teknis penjemputan tidak hanya untuk World Dream tapi juga Diamond Princess yang dari 78 WNI yang merupakan ABK kapal itu 9 diantaranya menurut Menteri Kesehatan sudah positif terinfeksi virus novel corona. Kita nanti akan juga bahas dengan anggota Komisi 9 DPR RI dan juga kami akan menyampaikan laporan dari kontributor kami di Jepang dan juga Korea Selatan dalam program Prime Talk ini. Saya sekarang akan menyapa Bang Saleh Daulay, anggota DPR Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam. Bang Saleh tadi mungkin sudah menyimak apa yang Bang Fajrul sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak meninggalkan warga negara Indonesia yang dimanapun, terutama di 2 kapal ini. Tapi untuk kepastian yang Diamond Princess yang saat ini di Yokohama, Jepang, tadi saya kejar belum ada kepastian kapannya. Saat ini masih dibahas soal teknis. Bagaimana menurut Anda respon pemerintah terkait dengan penjemputan yang di Diamond Princess yang di Yokohama, Jepang? Pertama begini, bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia, mereka punya hak untuk dilindungi karena memang amanat konstitusi kita, terutama di pembukaan Undang-Undang Dasar jelas disebutkan bahwa tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik itu di dalam negeri, di luar negeri, di darat, di laut, di udara, itu harus tetap dilindungi oleh pemerintah kita. Itu pertama, dan adalah hak mereka untuk mengatakan tolong kami dijemput, tolong kami diselamatkan, tolong kami dibawa kembali ke tanah air, dan tolong kami dibawa ke keluarga kami. Itu adalah hak mereka. Tapi memang pada sisi yang lain, pemerintah mungkin memiliki banyak pertimbangan ya terkait dengan pemulangan dan proses pemulangan itu sendiri. Nah itu yang mestinya dijelaskan oleh pemerintah. Kepada siapa? Pertama itu dijelaskan dulu itu kepada mereka yang ada di sana, yang ada di kapal itu sendiri. Jadi warga negara kita yang ada di sana itu mesti harus tahu alasan dari pemerintah untuk menunda penjemputan mereka. Itu yang pertama. Dan mereka sudah nge-share video yang mengatakan mereka sudah minta dijemput. Pelan-pelan. Ya. Kemudian yang kedua, itu harus dijelaskan juga pada keluarganya di tanah air itu. Karena bayangkan kalau ada 78 orang warga negara kita yang sekarang ada di sana, berapa jumlah keluarga mereka di Indonesia yang menanti mereka gitu. Dan itu tentu harus dijelaskan juga kepada mereka. Saya ingin memberi contoh, kita ingin berdiskusi soal kasus Amerika. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa Amerika ternyata membawa pulang 14 warga negaranya ternyata positif. Tapi pemerintah Amerika Serikat berkeputusan 328 ini dievakuasi lebih dahulu karena mereka tidak ada simptom, tidak ada gejala. Tapi ternyata mereka dites
3 hari sebelum penjemputan di lab di Jepang. Dan ketika mereka perjalanan dari Haneda ke California dikonfirmasi bahwa 14 dari 328 positif. Ya. Tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat? Mereka tetap menaruh yang sakit ke ruang isolasi. Kemudian yang belum menunjukkan simptom, belum sakit, belum terkonfirmasi, diisolasi, diobservasi di bagian selatan California. Ya. Resikonya adalah memang jumlah orang yang positif novel corona di Amerika Serikat meningkat. Tapi mereka in the right hands, di ruang isolasi. Kalaupun misalnya kita membawa kemudian orang 69 sisa ABK ini, kemudian ternyata ada yang positif, kita pun juga sudah punya ruang isolasi kan. Kenapa itu menurut Anda tidak dilakukan pemerintah? Ya pertama kan kita tidak mengetahui sebetulnya yang dari sekian banyak rumah sakit kita yang kata pemerintah itu ada 100 rumah sakit di Indonesia yang sebetulnya siap untuk menangani persoalan ini. Itu sebetulnya betul-betul siap atau tidak dan itu sebetulnya di mana mau ditempatkan. Jadi sebaiknya kan andai kata misalnya ada rumah sakit di pulau-pulau kecil kita itu misalnya yang khusus untuk menangani itu saya kira nggak ada masalah ditaruh di situ. Tapi masalahnya Sebaru pun nggak ada penduduk. Iya, sebaru menurut tidak ada pemerintah. penduduknya ditaruh di situ kan tidak ada yang protes, tidak ada yang ribut. Silakan saja gitu. Tapi masalahnya kan rumah sakit seperti itu di tempat yang seperti itu nggak ada. Nah, itu yang barangkali yang menurut saya yang dipikirkan oleh pemerintah juga. Dari kalau kata misalnya quote and quote dipaksakan untuk dibawa pulang, nanti siap nggak pemerintah kita untuk menampung Menurut mereka? Anda? Tapi jawabannya mestinya siap atau tidak siap mereka kan harus dipulangkan. Menurut Dan Anda harus- pemerintah siap atau tidak? Menurut saya Untuk membawa pulang yang sehat ternyata diketahui karena simptomnya tidak muncul, gejala tidak muncul, sampai tanah air ternyata Jadi positif. menurut saya begini, pemerintah itu kan dalam pernyataan-pernyataan mereka pada beberapa waktu yang lalu ya, selalu mengatakan kalau kita siap. Bahkan mereka minta kepada pihak WHO untuk meneliti laboratorium kita yang ada di Indonesia dan menurut penelitian dari WHO betul bahwa Indonesia siap gitu. Nah, masalahnya kalau memang sudah siap, semuanya ready gitu, dokternya ada, ahli-ahli kita cukup tuh kenapa tidak dilakukan begitu. Nah, kalau soal pengamanannya dan lain sebagainya kan ahli-ahli lah yang tahu bagaimana cara menangani yang benar begitu. Bang Saleh, kita khawatir bahwa untuk mempertahankan 0 tingkat infeksi novel Ya. corona, kemudian mereka yang dalam bahaya 69 orang yang masih sehat ini belum ada konfirmasi positif novel corona ini tidak dibawa pulang. Anda memiliki kekhawatiran yang sama demi status 0 novel corona. Jadi begini, sebetulnya andai kata ada penderita penyakit itu atau virus itu di Indonesia, itu bukanlah suatu aib sekarang ini karena Bukan suatu aib. bukan menurut suatu Anda. aib. Negara-negara besar saja misalnya seperti Amerika, India, Australia, sekarang itu sudah mendeklar kalau mereka itu punya. Artinya itu bukan suatu aib. Nah, karena itu Artinya jangan kalau sampai ini bukan aib, 0 itu juga bukan pencapaian. Berarti 0 itu bukanlah prestasi. Karena 0 itu sendiri kan bukan karena capaian pemerintah, oh kami bisa mengusir dari sini, bukan begitu. Kan buktinya nggak ada yang dilakukan juga. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengusir kan tidak ada. Yang ada sekarang ini sosialisasi PHBS, yaitu bagaimana kita hidup bersih dan sehat kan gitu. Sementara untuk mengusirnya dari Indonesia itu kan belum ada juga, biasa saja. Kebetulan saja di Indonesia ini memang belum berjangkit gitu. Jadi tidak terbukti kalau ini mewabah di Indonesia. Tapi kemudian dan itu perlu disyukuri sebetulnya. Baik, kemudian masyarakat juga bertanya-tanya, waduh kalau misalnya ada orang yang positif, bisa juga kita menyaksikan bagaimana kemampuan kita mengisolasi dan juga merawat orang-orang yang positif ini. Jadi menurut saya sebetulnya pemerintah kita menurut saya itu mampu sebetulnya kalau mereka mau ya. Cuman masalahnya itu tadi mungkin ada persoalan-persoalan teknis yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Tapi ada satu hal memang juga harus diingat bahwa tadi mereka yang minta dipulangkan itu mereka minta jangan pakai kapal pulangnya karena kalau pakai kapal itu beli 14 hari. Ya. Bisa jadi selama di kapal itu sendiri mereka sudah katakanlah diobservasi, begitu turun nanti diobservasi lagi 14 hari lagi gitu. Jadi mereka kan agak lama. Itu memang concern kita yang penting juga dipikirkan. Tapi ada lagi nih Mas yang saya kira tidak boleh dilupakan oleh pemerintah bahwa ini kan baru 2 kapal. Ya. Ya. Dan ingat bahwa pekerja kapal Indonesia baik Banyak nelayan sekali di kapal maupun pesiar mereka yang lain. bekerja di kapal-kapal pesiar itu banyak jumlahnya itu mungkin ribuan ya, bahkan puluhan ribu ya. Dan ini mesti juga harus ada laporan pada kita. Pemerintah harus mencoba membuka data-data itu disampaikan kepada publik apa yang akan dilakukan kepada mereka Baik, juga. ini poin menarik. Tidak hanya 2 kapal pesiar ini, namun juga banyak warga Indonesia yang juga bekerja di, menurut Anda bahkan sampai puluhan puluhan ribu ribu warga bahkan, negara ya. Indonesia yang kerja di banyak kapal pesiar di dunia. Kita pun juga belum memiliki data itu. Namun pemirsa, kami akan berlanjut lagi. Kita ingin mengetahui seperti apa perkembangan terbaru dari Jepang, di mana Diamond Princess kapal pesiar ini saat ini berlabuh di Yokohama, Jepang. Seperti apa situasinya di sana dan juga seperti apa situasi di Tokyo, Jepang. Sesaat lagi.
itu adalah perkembangan terbaru dari jumlah orang yang menderita virus novel corona ini pemirsa. Saat ini sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, tadi kami mengecek jumlah kasus sudah mencapai 79.434. Nomor satu terbanyak masih di Tiongkok 77.150. Korsel ada 833 kasus. Kemudian yang ketiga justru ada di Diamond Princess ini yakni 691. Kemudian Italia 157 kasus, Jepang 147 kasus. Jumlah meninggal 2.620, paling banyak tentu saja masih di Tiongkok. Nomor 2 ada di Iran dengan 8 orang, 7 di Korea Selatan, 3 di Italia, dan 2 di Hong Kong. Sementara jumlah yang sembuh adalah 25.103 orang. Jumlah meninggal 2.620, jumlah yang sembuh 25.103 orang. Semoga dengan banyaknya orang sembuh ini menumbuhkan optimisme kita bahwa kita bisa bersama-sama mengatasi krisis kesehatan kali ini. Saya kemudian sekarang akan menyapa kontributor Metro TV yang berada di Tokyo, Jepang. Ada Alven Elias. Bang Alven, selamat malam waktu Indonesia, Bang. Selamat malam, Kak Dori. Bang Alven, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu 9 WNI di kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif virus novel corona. Bagaimana kondisi mereka dan sekarang mereka berada di mana? Jadi semua orang yang confirm itu dilarikan ke rumah sakit di daerah Chiba dan di daerah Tokyo. Termasuk 9 WNI ini dari 78? Termasuk, benar. Baik, bagaimana dengan Dan WNI? oke. Silakan Bang, silakan, mohon maaf. Jadi mereka masih berada di kapal bersama dengan 1.000 orang kru. Baik, Bang Alven, kemudian yang 69 warga negara Indonesia yang negatif novel corona, nasib mereka seperti apa sekarang? Jadi saya tadi telah menghubungi, jadi sekarang KBRI kepada pemerintahan ya, Departemen Luar Negeri, dapat informasi dari Jakarta bahwa warga negara Indonesia yang negatif akan diputuskan besok tanggal 25, pemerintah akan mengeluarkan pengumuman apakah dipulangkan melalui kapal atau. Baik, Bang Alven, tapi kondisi mereka saat ini seperti apa? Kalau kondisinya seperti makanan, itu tidak perlu khawatir karena pemerintahan Jepang mensupport sekali orang-orang yang di dalam kapal tersebut. Mungkin karena ada perasaan ketakutan saja ya, karena mereka yang mungkin terkena virus juga. Baik, Bang Alven, saya ingin mengkonfirmasi dari 3.771 awak dan juga penumpang saat ini tinggal berapa di atas kapal? Oke, saya informasikan yang terupdate tadi jam 18.00 waktu Jepang, ada 1.000 staf krus masih di atas kapal yang negatif dan 200 orang penumpang. 200 orang penumpang ini negatif atau campur? Ya, ini masih negatif. Dan orang-orang, 100 orang yang kemungkinan positif, mereka sudah dikeluarkan dari kapal dan diberi tempat oleh pemerintahan. Baik. Bagaimana kemudian Anda, ini pertanyaan terakhir Bang, Jepang dalam menangani krisis ini menurut Anda gimana? Katanya ada 23 orang yang memutuskan pulang padahal belum dites begitu dan sekarang diminta kembali lagi ke fasilitas kesehatan. Seperti apa Jepang menangani krisis ini? Iya, mungkin ini salah satu Jepang, kalau saya pikir pemerintahan Jepang terlalu lost. Ini berita 23 orang yang bisa keluar tanpa melalui pemeriksaan ini menjadi kasus besar. Dan sekarang 23 orang ini diperiksa lagi. Dan ini mungkin salah satu yang kita pikir ini pemerintahan Jepang ini benar-benar lost gitu. Baik.
longgar begitu ya terkait dengan penanganan krisis Iya. ini, di mana 23 orang Anda bisa Iya. bayangkan menyatakan pulang dan belum dinyatakan positif atau negatif, belum menjalani tes, tapi sekarang dipanggil lagi untuk menjalani tes dan kita bisa bayangkan Panggilan. risiko yang bisa mereka bawa. Terima kasih Alven Elias, kontributor Metro TV di Jepang. Kami akan kembali dengan laporan dari kontributor kami di Korea Selatan, yang saat ini Korsel pemirsa menduduki negara dengan jumlah kasus terbanyak nomor 2 setelah Tiongkok. Sesaat lagi. Saya akan ke Bang Saleh lagi. Tadi menurut kontributor Metro TV Alven Elias di Jepang, penanganannya begitu longgar, begitu los, begitu. Bahkan ada 23 orang yang belum dikonfirmasi, harusnya dites dulu kesehatannya, pulang. Dan kemudian sekarang pemerintah buru-buru memanggil mereka kembali. Jika dibandingkan dengan penanganan di Indonesia atau di Wuhan, Anda melihatnya seperti apa Bang Saleh? Ya, kalau yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, terutama untuk mengobservasi mereka yang baru pulang dari Wuhan kemarin itu, menurut saya itu cukup profesional dan cukup baik ya. Jadi mereka ditempatkan di Natuna dan itu dibuat zonasi, zona 1, zona 2 dan seterusnya. Dan itu ada warga kita yang memang tidak ada urusan sama sekali dengan mereka yang ada di dalam, tidak boleh masuk ke dalam gitu. Dan mereka juga mengikuti observasi itu selama 14 hari, saya kira mengikuti prosedur yang baik ya, dan itu berdasarkan laporan yang disampaikan itu sudah sesuai dengan standar WHO. Jadi karena itu kalau dibandingkan dengan yang tadi ada yang keluar dan lain sebagainya, kalau yang di Indonesia kan mungkin lebih baik ya. Tapi ada satu hal mungkin yang bisa membedakan, bahwa yang di Indonesia ini kan yang diobservasi ini semuanya sehat. Jadi artinya mereka yang di Wuhan itu kemarin itu kan sudah dites dulu di sana dan dinyatakan sehat, baru dipulangkan ke Indonesia, dan kita hanya melakukan observasi saja dan memberikan masa toleransi pada mereka untuk Beda bersih dengan dari kapal ini. Kalau yang di kapal ini kan sudah jelas 660 kalau nggak salah ada yang terjangkit di dalamnya. Dan itu tentu saya kira tingkat kekhawatiran dan juga panik di dalam kapal itu juga beda dengan yang ada di Indonesia. Bang Saleh tadi mengatakan bahwa kita yang saat ini dinyatakan masih nol oleh pemerintah pun kita juga ketakutannya luar biasa. Apalagi kru WNI 69 yang masih sehat, kemudian berada di satu kapal, walaupun berbeda ruangan, tapi di satu kapal dan mereka ABK, harus melayani semua. Orang-orang yang kita tidak tahu apakah positif atau negatif. Bahkan sekarang tanpa simptom pun, ternyata 14 warga negara Amerika Serikat, ternyata mereka positif begitu mendarat di Amerika Serikat tanpa adanya gejala begitu. Anda bisa, seperti apa Anda ingin menggambarkan kepanikan ini atau ilustrasi ini Bang? Iya, saya membayangkan begini, mereka tuh sekarang sedang menghitung hari sebetulnya, saudara kita di sana itu. Ini kapan kami dijemput begitu. Kemudian apa langkah pemerintah gitu. Jika komunikasi ke dalam kapal itu tidak baik dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kita atau dalam hal ini perwakilan kita di Jepang, itu tentu akan menimbulkan rasa was-was dan khawatir. Jangan sampai ada warga negara kita yang merasa ditinggalkan karena mereka merasa tidak diurus, mereka merasa diabaikan dan lain sebagainya. Karena memang menurut saya sudah sepantasnya negara kita melakukan penanganan yang serius dan baik kepada mereka itu. Baik, kita nanti akan menghubungi pemirsa kontributor Metro TV di Korea Selatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk.